Oke, kalau teman-teman udah kepikiran, contoh saya mau jual fashion ya, fashion itu ada dua, cewek atau cowok. Buat cewek atau buat cowok ya, harus spesifik, ingat itu. Contoh buat cowok ya, jenisnya itu jenis ininya cowok gitu ya. Cowok, oke. Cowok, baik. Usia, jadi harus tahu target market dulu teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah belajar tentang target market, sudah menyesuaikan spesifikasi target market apa yang teman-teman ingin jualkan gitu ya istilahnya mah. Oke, di sini saya hitung usianya. Usianya itu karena saya mau jual fashion cowok, usianya itu di 6 tahun sampai 15 tahun. Oke, berarti 6 anak kecil ya, 6 sampai 12 tahun ya. Oke. Lalu jenisnya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel belajar online bersama newbie. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah gimana caranya mencari produk di Shopee, produk yang tangan pertama. Jadi ini supplier tangan pertama ya. Karena materi mencari produk itu yang termasuk kategori yang harusnya di awal gitu ya, sesudah mindset. Nah, jadi materi yang pertama teman-teman harus pahami adalah mindset jualan online. Setelah belajar mindset, baru teman-teman belajar gimana caranya riset produk di Shopee, yang mana itu tuh produk memang supplier tangan pertama. Mungkin bingung teman-teman ya, Mas gimana cara mencari supplier di Shopee? Akan saya bahas di video ini, jadi langsung aja tonton videonya ya. Sebelumnya bantu channel ini terus berkembang dengan klik komen, subscribe, dan like ya. Dan buat teman-teman yang mau belajar tips dan trik saya lainnya, bisa kepoin Instagram saya dan kepoin juga TikTok saya, karena saya sering berbagi tips-tips lainnya di sana. Yuk kita sambungkan TKP. Baik, kita akan belajar gimana caranya mencari produk ya, tangan pertama di marketplace Shopee. Baik, jadi buat teman-teman nih yang nggak punya produk dan bingung pengen jualan apa, maka video ini akan ngebantu banget teman-teman buat mencari produk di tangan pertama. Karena masih banyak yang bingung itu gimana cari produk yang memang dia tuh supplier sih mas. Maka di video ini akan saya bedah ala saya gitu, kalau saya nyari supplier tuh gimana, karena saya pun dropshipper teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir dan tidak sendirian. Kita sama-sama berjuang ya, dan akan saya berikan tutorialnya. Baik, silakan teman-teman buka Google Chrome. Di sini saya sudah punya Google Chrome. Nah, ini Google Chrome-nya. Saya pakai penyamaran ya. Oke. Setelah itu silakan teman-teman ketikkan Shopee, shopee.co.id. Kita ketik aja shopee.co.id, Shopee aja gitu ya. Nah, lalu di sini silakan pilih yang shopee.co.id yang ini ya. Kita pilih aja. Di sini teman-teman nggak perlu login, nggak apa-apa, tidak perlu login ya, nggak apa-apa. Baik, nah ini bagian beranda di Shopee. Oke, nah buat teman-teman yang bingung banget nih, mas saya tuh kira-kira pengen jualan produk apa sih? Maka Shopee pun menyediakan beberapa kategori yang bisa teman-teman pilih ya. Nih, jadi ini adalah beberapa kategori yang bisa teman-teman pilih. Jadi elektronik, komputer, handphone, pakaian. Ya banyak banget lah, sampai kita switch ke sini pun masih ada kategorinya gitu ya. Tinggal teman-teman ini aja mikir aja sekarang nih, kira-kira apa nih yang cocok sama gua banget nih ya. Gua tuh sukanya jualan apa? Bisa juga jualan tuh sesuai dengan kesukaan, bisa juga, atau sesuai dengan demand, kebutuhan masyarakat. Kira-kira masyarakat lagi butuh apa nih ya? Kita coba-coba gitu, kira-kira masyarakat lagi butuh apa, kita coba-coba, kita jualin. Karena saya sudah pernah share di Instagram saya bahwa ada dua kebutuhan. Pertama, teman-teman bisa laris jualan tuh mencari produk yang memang dibutuhkan pasar. Yang kedua, membuat produk di branding yang mana produk itu disukai pasar. Jadi mencari produk yang dibutuhkan pasar, membuat produk yang disukai pasar. Tinggal pilih ya. Saya sudah share di Instagram saya, maka buat teman-teman yang belum follow Instagram saya, silahkan follow, karena di sana ada banyak tips-tips marketing jualan online dari saya ya. Oke, di sini saya ambil poin bahwa saya tuh mau ngejual produk fashion. Ya, oke, kita udah ambil poin ya. Oke. Lalu fashionnya apa sih? Saya akan buka notepad dulu bentar. Oke, di sini sudah saya tulis produk yang akan saya jual. Pertama, kategorinya apa nih? Kalau teman-teman bingung, lihat aja kategori di sini banyak ya. Ada pakaian pria, ada sepatu. Oke, kalau teman-teman udah kepikiran, contoh saya mau jual fashion ya. Fashion itu ada dua, cewek atau cowok. Buat cewek atau buat cowok ya, harus spesifik, ingat itu. Contoh buat cowok ya, jenisnya itu jenis ininya cowok gitu ya. Cowok, oke. Cowok, baik. Usia,
Jadi harus tahu target market dulu teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah belajar tentang target market, sudah menyesuaikan spesifikasi target market apa yang teman-teman ingin jualkan gitu ya istilahnya mah. Oke, di sini saya hitung usianya. Usianya itu karena saya mau jual fashion cowok, usianya itu di 6 tahun sampai 15 tahun. Oke, berarti 6 anak kecil ya, berarti ya, 6 sampai 12 tahun ya. Oke. Lalu jenisnya itu kayak jenis produknya itu kayak gimana ya? Atasan, bawahan, atau daleman gitu ya. Itu dipahami dulu ya. Saya mau beli yang bawahan ya. Apa ya kira-kira nih ya? Fashion cowok 6 sampai 12 tahun, jenis produknya bawahan, jadi dipakai di bawah itu celana biasanya ya. Selain celana itu sarung, itu juga bisa ya. Oke, di sini saya ambil contoh, saya mau jual sarung anak. Nah, kalau kita udah nemu ini spesifikasi produk yang akan kita jual, maka tinggal kita cari di Shopee, cari aja langsung. Blok ini, Ctrl C, lalu kita pastekan aja di mesin pencari Shopee. Lalu kita enter. Nah, di sini ada pasti suggest namanya, ini tuh suggest teman-teman perhatikan. Apa sih Mas suggest tuh? Suggest tuh kayak pilihan, saya perbesar dulu lah biar enak ya. Gini. Suggest tuh kayak pilihan yang diberikan oleh Shopee kepada kita ya, untuk kita pilih. Kalau kita bingungnya referensi, maka Shopee menyediakan nih sarung anak tuh ada anak laki-laki, ada anak instan, laki-laki instan, wadimor, kecil, anak batik dan karakter gitu ya. Tinggal teman mikir nih. Oh ya, saya mau sarung anak laki-laki ya. Sarung mah laki-laki sih biasanya, karena nggak ada perempuan tuh ya. Oke. Sarung anak aja lah ya, kita coba lebih global ya. Oke, kita coba yang lebih global. Kita klik enter. Oke, nah ini kita udah nemu nih. Kita udah nemu sarung anak, kata kuncinya. Di sini banyak banget bertaburan. Wah, kita kalau mau cari tinggal yang terlaris juga bisa. Kalau pengen filter nih kan banyak banget nih. Filter dulu yang terlaris. Klik terlaris. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, ini tuh ada yang 1000, ada yang 1000, ada yang 1000, di bawahnya ada yang 1000 ya, 1000-an gitu ya. Rata-rata ya. Tapi di sini saya nggak akan mencari yang terlaris ya, karena yang terlaris belum tentu supplier. Jangan-jangan dia sama kayak saya gitu ya, waktu itu jualan dropshipper ya, siapa tahu. Jadi kita akan langsung mencari suppliernya. Gimana caranya? Baik, kita yang terkait aja, lalu kita fokus ke sebelah kiri sini ya. Silakan teman-teman scroll ke bawah, lalu di opsi pengiriman ini silakan aktifkan yang namanya instan. Klik aja. Klik. Oke, di instan ini ia adalah produk-produk. Ini saya kecilkan dulu lalu saya tarik ke atas ya. Nah, ini adalah produk-produk yang memang menyediakan pengiriman kayak GoSend gitu ya. Jadi langsung pick up, langsung kirim hari itu juga nyampe, biasanya di kota-kota besar. Nah, kalau yang nyetok produk ini logikanya, oh kalau dia mengaktifkan instan atau mengaktifkan yang namanya same day gitu, next day, maka otomatis dia punya stok ya di rumahnya gitu ya. Masa seorang dropshipper punya stok? Bisa jadi, nyetok juga ada gitu ya. Tapi otomatis seorang dropshipper nyetok itu kan berarti dia stok produk. Di sini teman-teman bisa memfilter ya, bisa memfilter antara dropshipper yang benar-benar ngedropship produk doang atau dropshipper yang naik kelas jadi reseller atau jadi supplier gitu ya. Itu juga bisa jadi gitu ya. Jadi ngambil produk dari supplier jadi stokis gitu ya gampangannya. Nah, di sini tuh teman-teman sudah bisa ngambil poin bahwa oh ini tuh adalah yang mereka stok di rumah. Yang saya filter adalah orang-orang yang memang punya produk di rumahnya. Nah, sekarang kita tinggal pilih. Kita akan menilai produk nih. Penilaian produk itu dari segi apa aja? Oke, dari segi apa aja sih kira-kira penilaian produk? Akan saya ambil poin pertama dari segi penjualan ya. Penjualan terbanyak. Oke, itu pertama. Dari penjualan terbanyak ya. Kita akan cari penjualan terbanyak. Oke, 10.000, 4.000 udah jelas ini sih 10.000. Dan dia Jakarta Pusat, kota banget. Saya bakal pilih ini kok. 10.000 penjualan, bro. Waduh. Langsung aja kita pilih, klik aja produknya. Lalu setelah kita pilih produk yang ingin kita jual, yaitu sesuai dengan produk yang terjual ya. Ini star seller, dia penjualannya sudah mencapai 10.000 dan kalau di 10.000 tuh
Shopee itu udah unlimited, nggak ada 11.000 tuh. Belum bikin dia kali Shopee ya. Mungkin nanti kedepannya bisa jadi 11.000, 12.000, 20.000, 30.000 bisa jadi. Tapi selama ini mentoknya itu terjual tuh di 10.000 plus gini ya. Berarti dia sudah terjual sekitar 10.000 pieces lebih gitu ya. Oke, the best. Oke, langsung penilaian kedua. Saya penilaian kedua dari review ya, review produk. Nah ini, jadi lihat aja dari sini penjualan terbanyak dan review produk ya. Reviewnya positif apa negatif sih, perbandingan antara istilahnya mah yang review baik sama yang nggak baik itu ulasan ya, biar gampang lah. Ulasan baik bintang 5, bukan bintang 7 ya. Bintang 5 sama yang negatif gitu ya. Sama kita bandingin sama yang negatif, banyakan mana ya. Sama yang negatif bintang 1, karena saya selalu bilang sebagus-bagusnya apapun produk pasti ada aja yang negatif tuh, ada aja yang negatif ya. Karena produk saya juga bagus tapi ada aja yang gua bilang kekecilan, kagak baca tuh sebenarnya. Oke, langsung aja kita scroll ke bawah lalu kita pilih yang namanya penilaian. Kita lihat sini, set. Penilaian dia ternyata di bintang 5 itu ada 3,2 ribu penilaian di bintang 5. Bintang 1 cuma 6, bintang 2 cuma 16, bintang 3 82, bintang 4 493. Ini keren amat ya. Bintang satunya cuma 6, kita lihat ya. Ini udah gejolak banget, perbandingannya jauh banget ya. Kalau bintang satunya 1000 itu masih pertanyaan saya, biasanya nggak saya pilih gitu. Saya mikir-mikir gitu. Bintang satunya 1000 ya. Tapi ini bintang satunya cuma 6. Dan kita lihat apa penilaian dari bintang 1 yang 6 itu. Kita lihat. Barang reject sudah dichat nggak ada jawabannya, sudahlah. Nah, nanti kita baca-baca dulu. Yang lain sih nggak sampai ngomong, cuman bintang 1 aja. Warnanya kuning, konsumen saya tidak suka, jadi dikembalikan lagi ke saya. Kualitasnya baik, dipaketinnya rapi, jadi dia komplain masalah warna. Tapi ini kayaknya komplainnya emosi banget nih. Kayaknya dia kompetitor apa nih? Kita lihat bintang satunya. Ya dari segi penjualan sih bintang 1 banyak banget yang nilai bagus gitu. Keren-keren nih, punya siapa nih? Keren juga nih ya. Mungkin gitu tuh. Jadi caranya pertama dari penjualan terbanyak dan review produk terbanyak. Dan kita juga bisa pilih produk lain di dia gitu ya. Mau kita jualkan gitu ya. Kita cari aja lagi produknya. Lalu nanti kita tes pasarnya gitu. Kalau saya suka gitu biasanya. Ini strategi yang sering saya pakai. Jadi bisa teman-teman pakai juga. Semoga video singkat ini bermanfaat. Jadi sebelum kita mau terjun jualan produk, maka teman-teman harus pintar-pintar mencari produk ya. Oke. Nah, di next video akan kita bahas lagi untuk video-video selanjutnya. Gimana cara main dropshipper, gimana cara datangkan leads dari Shopee dan yang lainnya ya. Jadi pantengin terus di channel saya, channel belajar jualan online bareng newbie ya. Mudah-mudahan channel recehnya bermanfaat. Saya Hamsan Swanto undur diri. Jangan lupa buat teman-teman yang suka sama video ini, bantu dengan klik subscribe, like, komen agar channel ini terus berkembang, terus besar dan terus bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua ya. Jangan lupa kepoin juga Instagram saya Hamsan Newbie, TikTok saya Hamsan Newbie, karena di saya sering di sana gitu. Saya sering berbagi informasi seputar jualan online untuk newbie, dari newbie untuk newbie. Itu tagline saya. Terima kasih. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.